kalau World University Ranking ini QS-nya mungkin beda indikator aja, tapi pada dasarnya UNER bagus lah dari segi ininya, kualitasnya gitu. Nah, terus alasan-alasan lain, mungkin karena aku orang kesehatan juga, jadi aku lebih mungkin nanti banyak condong bahas dari sisi kesehatan, tapi nggak apa-apa kalau nanti ada teman-teman yang mau nanya-nanya jurusan-jurusan lain, I'm open. Kebetulan juga kemarin aku alhamdulillah ada beberapa siswaku yang lolos di hukum, psikologi, dan banyak jurusan-jurusan sosial lain, non kesehatan lain. Jadi untuk kenapa juga tadi di UNER ini termasuk yang lengkap banget ya fasilitasnya. Kalau di kesehatannya dia punya rumah sakit UNER, kayak rumah sakit pendidikan sendiri, baik itu pendidikan dokternya ini ada rumah sakit UNER, untuk FKG-nya punya rumah sakit gigi dan mulut sendiri, dan untuk FKH-nya pun punya rumah sakit hewan pendidikan. Dan ini kemarin tuh aku bahkan searching di Indonesia tuh ada sekitar 86 kampus yang punya FK, hanya 10 kampus doang yang punya RS pendidikan. Padahal menurut aku RS pendidikan ini penting banget perannya untuk nanti kita koas dan segala macam. Karena kalau nggak punya RS pendidikan itu biasanya harus ngantri kan. Kalau di RSUD kan bakal nerima, terutama di Jakarta itu banyak rumah kampus-kampus swasta atau kampus-kampus yang nggak punya harus pendidikan tuh akhirnya mereka ngantri koasnya, jadi nggak bisa, bakal lebih lama daripada yang harusnya 2 tahun, mungkin bisa lebih lama kan harus nunggu dan gantian dengan univ-univ lain gitu. Terus ini untuk di FK-nya sendiri ada lab anatomi yang udah sangat canggih banget ya. Fasilitas-fasilitasnya itu udah paling advance. Kebetulan juga di UNER ini apa namanya aku sendiri ngerasa sama mahasiswa di sana dan dokternya pun dokter-dokterku, profesorku tuh pada ngomong semua mereka ini emang memaksimalkan kayak memprioritaskan fasilitas anatominya karena itu kan merupakan salah satu fondasi ilmu kesehatan ya, ilmu kedokteran. Jadi bahkan saking advance-nya lab anatomi ini kalau ada conference neurosurgeon atau conference yang butuh diseksi mayat, itu tuh pasti dilaksanainnya kalau di ASEAN ini di FK UNAIR, bukan di FKUI, bukan di FK-FK lain. Jadi untuk fasilitasnya udah oke lah, udah terjamin banget fasilitas pendidikannya. Terus ini juga untuk UNER juga punya RSTKA, salah satu-satunya rumah sakit terapung yang ada di Indonesia. Jadi nanti mereka ini kerjanya bakal kecil terjangkau, asal itu butuh komplikasi besar kesenangan cepat ya. Jadi di RSTK ini bahkan bisa melayani operasi sesar. Lalu selanjutnya, halo tes, suaranya masih nggak jelas. Apakah suaranya jelas, panitia? Ya, sudah jelas Kak sekarang. Sudah jelas ya sekarang ya. Oke, ada yang perlu diulang? Tadi nggak jelasnya di bagian mana ya? Oke, kalau gitu ntar tanya aja ya, kalau misalkan ada Baik. yang kurang jelas suaranya. Ya, baik. Atau mungkin dari 3 slide yang agak atas tadi, Kak. Oh, 3 slide yang atas. Ya, Oke, boleh. saya ulangin dari sini ya. Baik. Jadi untuk UNAIR sendiri ini dari segi fasilitas pendidikannya ini udah oke banget. Dia mengedepankan fasilitas kita banget biar bisa optimal apa kegiatan belajar mengajarnya. Untuk jurusan kesehatan sendiri, alhamdulillah di semua jurusan tuh udah ada rumah sakit pendidikan masing-masing. Baik itu pendidikan dokter, ada rumah sakit UNAIR, untuk FKG ada rumah sakit gigi dan mulut, dan untuk FKH ada rumah sakit pendidikan hewan. Nah, kenapa sih? Apa sih perannya rumah sakit pendidikan itu? Penting banget buat nanti koas. Memang untuk FK sendiri kita nggak cuma di RS UNER, tapi kita juga bekerja sama dengan RSUD Dr. Sutomo. Cuman untuk kampus-kampus lain, jadi itu aku kemarin survei, ada di Indonesia itu ada sekitar 86 kampus yang punya FK, tapi hanya 10 kampus yang punya rumah sakit pendidikan. Padahal
kalau nanti koas, rumah sakit pendidikan itu penting banget, karena kalau nggak kayak gitu kan mau nggak mau cuma bergantung sama RSUD ya. Dan banyak banget di Universitas di Jakarta itu yang punya FK tapi nggak punya RS pendidikan, akhirnya harus ngantri untuk siswanya tuh bisa koas di sana. Jadi rumah pendidikan ini penting banget. Jadi kita punya wahana untuk bisa koas di sana. Nah, selain di RSUD Dr. Sutomo tentunya. Gitu. Terus yang selanjutnya, kenapa ini aku mungkin lebih fokus ke kesehatannya, jurusan kesehatan, tapi nanti kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh banget. Juga kemarin anak juga masuk yang dari di non kesehatan hukum bagi macam-macam. Banyak banget anatominya FK. Kebetulan dia juga udah sangat canggih. Halo, tes tes. Oke, aku ulang dari slide yang ini ya. Iya, Kak. Jadi ini oke. Jadi ini adalah lab anatominya FK Unair. Uh, Kebetulan dia memang mengedepankan banget fasilitas pembelajaran anatomi, karena anatomi merupakan salah satu dan paling bagus. Karena kami punya Sekarang Satria Erlangga dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Oke. Aku ulang dari yang itu satunya rumah sakit terapung yang ada di Indonesia dan dia dimiliki oleh FK Unair. Nanti kerjanya itu apa? Mereka tuh bakal ngapain? Mereka ini bakal ke pulau-pulau kecil, mereka berlayar ke pulau-pulau kecil untuk ngasih pelayanan kesehatan yang bagi pulau-pulau yang tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan. Kayak biasanya kan kalau di pulau itu cuma ada puskesmas, belum ada rumah sakit. Jadi ada ikan. Misalkan bukan operasi, dia bahkan bisa melakukan operasi sesar di dalam kapal itu sendiri. Jadi menurut aku ini keren banget. Nanti kita sebagai lulusan FK Unair, alumni Unair, dapat prioritas untuk bisa mengabdi di sini. Ini satu-satunya di Indonesia juga. Jadi menurut aku keren banget sih. Terus ini Unair, ini punyanya Unair, bukan terbatas di FK doang. Jadi Unair ini punya Tropical Disease Center atau Institute of Tropical Disease ini adalah lembaga research penyakit tropis terbesar di Indonesia. Kalau dulu sih aku suka dengar-dengar dari Kapingku, ini dulu hibahan dari WHO. Jadi WHO tuh mengamanahkan penelitian penyakit tropis tuh ke FKU ke Unair, bukan ke institusi lain. Jadi kita untuk tropical disease-nya emang udah ini banget, udah maju banget penelitiannya. Cuman untuk sekarang ini nggak cuma terfokus pada tropical disease aja. Jadi kalau nanti kamu mau skripsi atau mau ngajuin penelitian, misal PKM ya, kalau anak-anak mahasiswa baru itu, kamu bisa, misal mau neliti tentang sel kanker, terus kamu mau ngembangin. Di sini tuh ada alat-alatnya lengkap banget. Ada hewan coba dari mulai tikus, kelinci, macam-macam tuh ada di sini. Gitu. Aku lanjut lagi. Oke. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain teman-teman. Kenapa sih harus kuliah IUP? Why IUP gitu loh? Kan lebih mahal, apakah worth it kuliah IUP dibanding kuliah yang biasa, yang jalur biasa? Jadi kenapa harus kuliah IUP? Kalau menurut aku sendiri pribadi,
exposure to international opportunities itu jauh lebih banyak. Jadi kamu tuh bakal ke-expose terus sama kesempatan-kesempatan internasional in professional and academic settings. Ini terutama untuk kalian-kalian yang emang udah punya gambaran untuk pursue career abroad atau enhance career path domestically. Jadi walaupun pada akhirnya nanti kalian mau berkarir di Indonesia, tapi dengan kalian kuliah IUP, nanti kan di sana di dalam saat kalian mahasiswa, kalian ikut ini, ikut sana, ikut sini, kan banyak program yang ditawarkan tuh. Nah, itu bisa membantu karir kalian secara domestik juga. Jadi ntar di CV kalian bagus dan lain-lain. Menurut aku oke banget sih. Nah, sebelumnya aku lanjut dulu yang ini. Terus selain itu juga dia punya supportive learning environment to nurture both passion and potential. Karena nanti tentunya yang ngajar, jadi tuh kelas IUP ini diprioritasin profesor dan lecturernya tuh dosen-dosen yang kompeten banget, yang emang punya latar belakang, misal udah pernah kuliah di luar negeri, udah pernah conference segala macam, fellowship, pokoknya yang benar-benar udah terpapar. Jadi bahasa Inggris udah nggak usah diragukan lagi, dan cara ngajarnya tuh mereka udah apa ya, udah kayak nge-absorb gimana sih cara ngajarin paling efektif dari pengalaman-pengalaman mereka kuliah di luar negeri juga gitu. Jadi emang udah yang biasanya udah yang pro banget lah, profesor-profesor, udah yang guru besar biasanya kalau yang ngajar kelas IUP ini. Terus tentunya nanti study materials-nya, assignment, exams, everything is in English, dan juga karena ini kelas internasional, pun anak-anak foreign national dia punya mau update. Jadi apa namanya, pulang juga aku pernah dan ekstra di Baik, teman-teman, sepertinya dari Kak Lana ada kendala, mungkin bisa ditunggu sebentar. Kami masih menghubungi untuk perbaikan internetnya. Halo Tes, ini suaraku udah kedengeran belum ya? Sorry, Ya. tadi aku habis pindah tempat. Mungkin Oh iya, wifi-nya. baik. Iya, Kak Lana sudah lebih jelas. Panitia udah kedengeran belum suara suara saya? Sudah, Kak, sudah lebih jelas. Oke, Halo, Kak mungkin Lana. aku lanjut ya, karena ini gak ada yang ini. Oke, jadi itu tadi kelebihan di kuliah di IUP, selain dapat exposure to international opportunities, dan itu bener-bener bakal banyak banget. Kalian bakal sampai bingung kayak mau apply kemana aja, saking keren-kerennya dan gokil banget sih. Terus tadi itu juga apa, supportive learning environment. Jadi emang kalau dari awal ini, dari SMA, kalian udah kepikiran, mungkin kalau yang biasanya di HI tuh teman-temanku tuh kayak, atau yang di apa namanya, misal deh yang paling gampang, aku di WHO atau di UNICEF yang bagian apa, ngatasin nutrition dan juga ini kesehatan anak-anak, itu menurut aku pilihan IUP itu bakal menunjang karir kalian banget sih, karena emang udah inline dan kalian udah dibiasain dari awal, udah sering exposure, sering keluar negeri juga, karena emang banyak banget opportunity yang kerjasama sama FK Unair atau bahkan dengan kampus apa, dengan fakultas-fakultas yang lain. Aku juga tanya teman-temanku yang FKG, yang di IUP, yang dari FEB, juga banyak banget mereka opportunity yang mereka dapetin
dengan kuliah di IUP gitu. Terus aku lanjut. Nah, ini untuk daya tampungnya buat teman-teman yang belum tahu. Untuk kedokteran sendiri itu ada 50, untuk kedokteran gigi juga 50, kedokteran hewan 10, hukum 30. Pokoknya ini sesuai ininya aja ya. Farmasi 10, akuntansi 10, manajemen 10, ekis 5, ekonomi pembangunan 5, dan psikologi 25. Mungkin untuk gambaran tingkat persaingannya, kemarin itu aku sempat nanya ke yang intake 1, yang pilihan FK-FKG itu yang daftar hampir 500 orang. Sedangkan aku lihat di web kemarin itu ada 4 intake ya. Jadi, tapi memang sih untuk FK-FKG seingatku cuman intake 1, 2, dan 3 aja. Jadi intake 4 ini cuman jurusan-jurusan tertentu aja. Gitu. Bahkan awalnya tuh intake apa untuk FK-FKG itu cuman intake 1 dan 2. Tapi karena katanya tuh ada yang ngundurin diri, jadi intake 3 itu dibuka untuk FK dan FKG. Nanti untuk pertanyaannya aku jawab di akhir ya, sekalian biar sekali kan apa di sesi tanya jawab. Oke. Nah, ini untuk gambaran admission fee sama tuition fee. Bedanya apa sih, Kak? Nah, tuition fee ini itu UKT, jadi dibayar per semester. Sedangkan admission fee ini waktu kalian pertama kali masuk. Jadi kalian harus bayar sekian. Uang gedung, uang pangkal lah istilahnya. Jadi untuk medicine karena ini ada yang untuk Indonesian 25 juta UKT-nya, tuition, admission-nya 275. Oh ya, admission fee ini zaman aku sih kemarin bisa masukin lebih ya. Seingatku juga yang kemarin baru masuk pun bisa masukin lebih. Tapi saran aku mending masukin ini aja, apa sesuai ini aja. Maksudnya nggak usah dilebihin karena bisa ini sih apa menimbulkan bias juga. Takutnya apa dan kamu tuh nggak apa tidak menjaminnya kamu kamu keterima dengan tingginya kamu masukin admission fee. Jadi menurut aku mending udah percaya aja sama kemampuan kalian, just do your best. Aku yakin kalau kamu udah ngasih yang terbaik, itu pasti ini apa namanya, insya Allah bakal ini sih apa namanya dikasih yang terbaik lah hasilnya. Terus ini ada pokoknya kalau ada yang mau screenshot boleh, nanti PPT-nya aku kasih ke panitia, nanti dari panitia mungkin mau di-share ke para peserta, ntar boleh banget. Oke, aku lanjut. Nah, mungkin ini yang ditanyain kalian juga nih, apa sih Kak, kayak pernah dengar kan, di UNER tuh ada double degree, apa sih bedanya IUP double degree sama IUP reguler? Terus terang, aku IUP reguler. Dulu aku sempet tertarik banget sih double degree di double degree-nya IUP. Cuman waktu itu yang bikin berat itu karena kita harus bayar berapa persen di awal. Seingatku 50%. Jadi tadi uang pangkal ini tuh bukan termasuk biaya double degree-nya. Ini cuman IUP, biaya IUP-nya aja. Jadi karena double degree nanti ada saat kayak ada periode waktu di mana kamu harus kuliah di kampus di luar negeri. Jadi nanti dibayarnya, jadi itu ntar bayarnya beda lagi gitu sih. Jadi kemarin tuh aku tuh berat karena itu kita 50% tuh harus dibayar di awal. Jadi mungkin gambarannya untuk FK udah 275 tambah 25 udah 300. Seingatku tuh kemarin bayar di awal 450 gitu. Terus aku nggak enak banget sama orang tua aku. Jadi kayak ya udahlah dilepas aja. Tapi kebetulan di zaman aku waktu semester 5 itu ditawarin ini sih kayak kesempatan buat yang nilai-nilainya bagus dan mungkin udah apa berprestasi untuk ini apa namanya bisa apply double degree di tengah jalan gitu. Jadi dikasih kesempatan lagi kalau emang mau ini kok apa kami masih buka buat orang-orang ini gitu. Cuman kemarin aku juga sempat udah ngobrol sama orang tua juga ini sih aku kemarin apply yang ke Amerika itu aku mikir mungkin kalau ini nggak keterima mungkin bisa dicoba-coba yang double degree ternyata keterima jadi ya udah aku ngelepas yang double degree karena kebetulan yang ke Amerika tuh lumayan lama 1 semester jadi ya udahlah nggak apa-apa yang Amerika aja udah lebih dari cukup gitu. Terus apa sih keunggulannya double degree sama IUP reguler ini bedanya apa? Tadi yang udah aku jelasin untuk IUP reguler ini emang ini sih rata-rata student exchange-nya itu non degree. Jadi kamu nggak bakal dapat gelar tambahan. Kan kalau double degree
kan emang double degree ya, jadi ada double gelar. Jadi nanti kalau kamu lulus, contohnya paling gampang karena aku di FK, misalkan kita kan kerjasamanya sama Melbourne ya, jadi nanti kamu bakal Bachelor of Medicine atau Bachelor of Medical Science. Jadi selain kamu punya SCAT, sarjana kedokteran, terus nanti kamu juga dapat Bachelor of Medicine. Tapi ingat untuk teman-teman yang tertarik FK, ini beda sama koas. Jadi sistem pendidikan di luar negeri itu beda banget, nggak kayak di Indonesia. Bahkan waktu kemarin aku exchange yang ke Amerika itu, aku nggak bisa masuk ke fakultas kedokterannya. Karena ternyata di Amerika itu fakultas kedokteran buat S2, bukan buat anak S1. Jadi walaupun mereka tahu aku anak kedokteran di Indonesia, aku udah nunjukin buktinya segala macam, aku kemarin nggak bisa masuk ke fakultas kedokterannya. Gitu sih. Makanya kayak emang ada perbedaan yang signifikan dari sistem pendidikan kedokterannya. Jadi emang nggak bisa dipaksain. Bahkan untuk double degree pun itu tadi kamu tuh bukan koas di sana. Jadi kamu nggak di rumah sakit. Di sana kamu tuh belajar, kuliah. Makanya nanti dapatnya Bachelor of Medical Science, bukan MD atau Medical Doctor. Itu kan syarat yang bisa untuk praktek kan MD ya. Jadi nanti kamu lulus dari Melbourne itu kamu nggak bisa praktek di luar negeri, nggak bisa praktek di Australia. Kamu cuma bisa praktek di Indonesia doang. Nah, terus apa namanya, keuntungannya udah bayar mahal-mahal, sampai kuliah di Australia, masa iya nggak bisa praktek? Ini sih, great for CV. Jadi, better employment and career opportunities in international level. Misal nih, kalian mau tetap praktek di Australia. Dengan kalian mencantumkan itu apa namanya Bachelor of Medical Science dari Melbourne, saat kamu apply, nama programnya tuh residensi, itu kayak pendidikan lanjutan, kayak spesialis di Indonesia untuk bisa praktek di sana. Itu lebih gampang dibandingkan aku yang IUP reguler yang nggak punya degree dari Melbourne gitu sih. Jadi kayak dapat poin plus lah, kamu lebih dipertimbangkan untuk diterima dibanding aku yang nggak punya gelar tambahan dari kampus luar negeri gitu. Terus tadi yang aku bilang dia ini expensive karena sekian persen harus di paid di awal. Dia juga very limited quota. Untuk kedokteran sih kemarin yang Melbourne itu cuma 10 orang doang apa. Jadi dari 50 orang itu cuma 10 orang doang yang bisa apply ke yang double degree. Jadi emang eksklusif banget ya. Emang harus cepet-cepetan di awal. Terus juga, tapi nanti bakal ada seleksinya lagi kayak dilihat motivation letter kamu dan segala macam itu ada. Dan ini sih, tapi keuntungannya ini karena dia longer study abroad period, itu bisa nge-fully expose students with global academic environment. Jadi saat kamu di sana, kamu benar-benar kayak manfaatin semua kesempatan yang ada buat berkembang dan nyoba-nyobain segala macam opportunity yang ada. Gitu sih. Kemarin ini aku yang regular IUP, aku yang di Amerika itu juga itu non degree, jadi aku kuliah di sana 1 semester. Terus juga aku sempat yang tadi di Kurume itu aku di Jepang, itu aku melakukan ini clinical clerkship. Jadi aku kayak koas gitu di sana. Tapi karena di Jepang itu juga beda sistemnya, jadi aku harus bisa lancar bahasa Jepang. Jadi aku nggak bisa praktek di sana. Jadi kayak cuman apa ya observasi aja, kayak ikut operasinya, ikut apa namanya conference meetingnya gitu-gitu sih. Mungkin untuk yang jurusan lain nanti bakal ada untuk non degree-nya tuh bakal ngapain, ada research fellowship kalau kalian suka riset. Jadi nanti kalian bisa publikasi di international journal, terus juga bisa dipanggil lagi kalau misalkan lolos publikasi dan bagus nih hasil penelitian kalian, risetnya bagus sama tim kamu itu waktu kamu lagi exchange, itu kamu bisa dipanggil lagi untuk presentasi di conference besar di mana misal di dunia apa di Eropa atau di mana tergantung. Terus mungkin untuk jurusan lain juga ada professional internship nanti sesuai dengan minatnya masing-masing. Misal ada yang mau konsultan atau segala macam gitu. Aku lanjut. Nah, ini aku bakal bahas satu-satu apa aja sih program-program yang ada di jurusan-jurusan ada di FK. Ini baru buka tahun ini di FK UNER, jadi dia juga kerjasama sama Manchester University. Jadi, tapi ini S2, Master Degree, cuma setahun aja. Oh, ini syarat-syaratnya, ini ada GPA-nya minimal 3,25, GPA ini IPK, terus ada IELTS-nya minimal 7, lebih dari 7 atau minimal 7,
Terus dia harus minta CV, dia minta CV juga, minta motivation letter juga. Terus ini pilihan-pilihan dari jurusan yang kamu bisa ambil S2 di sana di Manchester University ini macam-macam sesuai dengan ini kalian masing-masing. Aku lanjut, nah ini yang tadi aku bilang untuk Melbourne tadi. Nah, kalau kamu lihat nih, ini nih nanti Bachelor of Medical Science degree with honors karena kamu double degree. Di sana itu untuk kalian yang suka research, kalau kalian punya passion ke bidang riset, menurut aku ini pilihan yang tepat untuk kalau kalian mau apply yang double degree di Melbourne. Karena emang bener-bener bakal ini banget bakal di fully expose banget dengan kesempatan riset di sana. Jadi kalian bakal kerja sama side by side dengan orang-orang yang keren-keren banget di bidangnya, yang keren-keren banget gitu sih. Selama di Australia nanti. Ini minimal semester 5. Requirements-nya sama dan kayak ini juga GPA dan segala macamnya. Jadi emang kalau udah niat pengen ini dipersiapin sih IELTS dan segala macam dari sekarang-sekarang ini karena kan kalau tes-tes bahasa Inggris gitu kan kemungkinan kan belum tentu langsung bagus ya hasilnya. Maksudnya nggak sesuai. Misal tadi minimal 7 ternyata 6,5 kan nyaris. Jadi harus nyoba lagi. Tapi kan harus belajar dulu. Jadi emang harus disiapin dari jauh-jauh hari. Kalau emang dirasa butuh les atau privat IELTS atau TOEFL, monggo silahkan. Tapi kalau misalkan udah dirasa cukup atau mau belajar sendiri pun nggak apa-apa. Dulu aku belajar sendiri sih. Tapi ini tergantung kebutuhan masing-masing teman-teman. Nah, ini untuk yang psikologi sama FKG. Kalau psikologi ini S1-nya kerja sama Australia juga. Dia School of Psychology and Counseling ini, Faculty of Health, Queensland University of Technology. Kalau FKG itu kerja sama Jepang, International Dental Course Hiroshima University. Maaf ya, aku kayak untuk detail lengkapnya aku kurang tahu. Aku juga udah nyari, nggak ketemu. Kayaknya cuman ini eksklusif buat anak-anak FKG aja. Tapi nanti kalau ada info-info lagi nanti aku kabarin lewat panitia buat disampaikan ke peserta. Nah, ini buat yang tertarik hukum. Jadi untuk double degree-nya hukum ini dia kerjasama sama Maastricht University di Belanda dan Durham Law School. Jadi ini tentang skemanya minimal 7 semester. Nanti peminatannya kalau buat yang tertarik hukum bisnis atau hukum internasional bisa coba apply. Nanti kamu bakal double degree dapat ini LLB. Aku kurang tahu LLB ini apa. Tapi intinya selain sarjana hukum, kamu bakal dapat ini lulusan ini. Gitu. Tuh kita lanjut. Nah, ini buat yang FEB. Iya, FEB. Jadi ada di section University of Applied Science dan bahkan ada scholarship-nya juga. Wah, ini lumayan banget sih. Jadi ini skemanya bisa untuk anak manajemen accounting atau ekonomi Islam. Ini dikasih tahu tuition fee-nya, living cost-nya, dan TOEFL atau IELTS yang diperlukan. Di Netherlands juga. Nanti ini bisa dilihat, ini kok ada di webnya IUP UNER. Kamu bisa coba klik-klik aja yang mana yang sesuai. Ini baru satu pilihan FEB. Terus ini ada dua. Dia juga kerjasama sama University of Western Australia untuk Bachelor of Commerce untuk accounting-nya. Ini ada ininya, informasi-informasi tentang tuition segala macamnya. Terus ini skema ini maksudnya gini ya. Jadi kayak 3+1 artinya kamu 3 tahun di Indo, 1 tahun di Partner University. Atau ini untuk ekonomi Islam 2,5 tahun di Indo, 1,5 tahun di Partner University. Ini juga sama kayak tadi. Ini malah lebih banyak di Australinya. Sama ding malah 1,5 Indo, 2 tahun di Australia, 5,5 tahun di Indo lagi. Gitu sih. Ini tergantung ini sih macam-macam. Juga accounting, juga ada scholarship-nya juga. Ini lumayan menurut aku sih kalau ada scholarship-nya maksudnya kalau mungkin teman-teman yang takut ngebebanin ortunya, coba aja scholarship ini dicoba-coba aja sih. Aku juga kemarin yang ke Amerika itu full scholarship juga. Aku kemarin juga pakai motivasi coba-coba aja ya, kalau emang takdirnya ya terima, kalau nggak takdirnya ya nggak apa-apa gitu. Juga di Australia, ini juga ada di Australia, enggak, ini di Asia University di Taiwan. Ini untuk accounting sama manajemen. Ini ada ininya, info-info tambahannya. Terus ini rangkuman yang tadi sih. Intinya ini rangkuman yang tadi. Double degree di FEB, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Oke, kita lanjut. Oh, oke. Itu yang ada double degree ya. Beda kan tadi udah aku jelasin, beda IUP double degree dan IUP reguler. Jadi kalau double degree itu pilihan universitasnya itu tadi. Cuman kalau IUP reguler untuk tahu program-program apa aja yang bisa kamu apply itu tergantung ininya ya, fakultasnya karena emang banyak banget, nggak bisa aku sebutin semuanya di sini. Nah, nanti bisa tanya-tanya aja, nggak apa-apa. Terus strategi masuk IUP UNER, kira-kira gimana sih kayak strategi yang efektif bisa masuk FK UNER itu apa aja harus disiapin. Nah, ini disclaimer sebelumnya, ini solely based on my own observation sama personal evaluation ya. Jadi kayak dari kemarin aku mengajar teman-teman intake 1, 2, 3, itu aku ngelihat ini sih, apa namanya, sekitar 4, emang paling besar aku rasa bobot terbesar tuh di interview, sekitar 40%. Emang nanti kamu bakal diminta untuk elaborate more about your motivation and your vision ke depannya tuh gimana, kayak your future career goals, terus juga kayak what's your plan after graduation dan segala macam. Kayak kamu tuh udah sejauh apa sih mikirnya kayak dengan masuk IUP UNER tuh gimana cara IUP UNER tuh bisa ngebantu kamu get closer to your goals. Itu sih pada dasarnya mereka tuh pengen nanya pertanyaan itu. Terus esai itu sekitar 30%, esai berupa motivation letter sama personal statement, dan 30% berupa TPA, tes TPA-nya itu, dan tes berkas. Jadi kalau kamu ada achievement during high school, misalnya olim-olim, lomba-lomba, masukin aja semuanya. Juga yang jelas high school grades, dan juga English certificates tadi. Ya berusaha aim setinggi mungkin aja sih. Gitu. Nah ini motivation letter yang pada dasarnya ini semua nggak harus ada kok. Maksudnya kamu nggak harus mencantumkan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi minimal kamu harus tahu jawaban dari semua ini. Tapi itu nggak harus ditulis semuanya di motivation letter. Karena seringkali di interview itu tuh mereka pengen tahu lebih lanjut tentang kamu. Jadi kemungkinan besar yang kamu tulis di motivation letter itu ditanyakan lagi tapi dengan lebih detail atau bahkan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan ini gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan tambahan-tambahan ini. Jadi minimal dengan kamu bisa jawab ini ya paling 80% kamu aman lah. Walaupun kadang kan ada pertanyaan-pertanyaan yang ini ya unpredictable ya. Jadi kita nggak tahu itu. Itu wallahu alam lah, itu memang banyak-banyak doa aja. Tapi jangan panik kalau dapat pertanyaan-pertanyaan yang kamu nggak nyangka bakal dapat. Gitu. Terus, nah, pondasi dari Motlet, jadi itu tuh mereka pengen tahu your most valued attributions. Yang pertama adalah in-demand skills. Jadi kalau kamu punya skill skill leadership, punya punya skill leadership, punya skill kreativitas, atau punya soft skill atau hard skill yang lain, itu jangan diomongin. Maksudnya kayak di motivation letter maupun di interview, jangan kayak aku tuh orangnya pekerja. Biasanya sering kali orang kan ngomongnya I'm a hardworking person, I'm blah blah blah, I have strong leadership skills. Jangan, karena mereka tuh interviewer tuh dan reviewer esai kamu tuh nggak suka kamu tuh sombong. Jadi emang ada garis tipis antara you have to showcase your apa ya, your ini kan apa namanya kayak kelebihan-kelebihan kamu, tapi di sisi lain gimana caranya kamu tuh nggak terkesan sombong. Itu how. Nah, caranya adalah dengan metode storytelling. Kalau aku sih pribadi paling suka metode itu. Jadi gini, misal kamu sama SMA nih, kan masih SMA kan, pernah kan ada biasanya ada acara-acara pensi atau kalian ngadain lomba tingkat Jakarta atau tingkat provinsi atau gimana lah. Nah, itu kamu misal jadi PJ PJ fundraising. Nah, itu kamu kasih tahu apa aja achievement yang berhasil kamu dapatkan. Jadi aku berhasil um, aku berhasil memimpin sekian orang dan mengumpulkan dana sebesar sebesar bla bla bla. Jadi kamu ucapin rupiahnya tuh berapa juta, berapa ratus juta dari berapa sponsor, berapa media partner, bla bla bla. Jadi kan seringkali orang tuh ngasih tahu suatu acara, suatu nama, suatu event, tapi kan
orang yang diajak ngobrol kan belum tentu tahu ya. Jadi cara kita ngasih taunya itu dengan ini kuantitas, kasih tahu secara kuantitasnya. Jadi orang tuh kebayang, oh dana yang dibutuhkan yang terkumpul segitu ya, berarti gede banget dong acaranya. Atau misal kamu jadi PJ Humas, bagian misal tadi ngadain lomba, sekolah kalian ngadain lomba tingkat internasional atau tingkat ASEAN. Kamu ngomong, saya berhasil memimpin sekian, kamu yang di bawah kamu ada berapa orang, selama berapa waktu, berapa lama acara itu berlangsung, atau persiapannya berapa lama, dan kita berhasil mengundang berapa ribu peserta atau berapa ratus peserta dari berapa negara. Orang kan langsung kebayang, oh ternyata acaranya segede itu ya. Oh ternyata anak ini punya leadership skills yang bagus. Dia people people skillnya juga bagus dan segala macam. Jangan salah kalau nanti kamu, walaupun kamu masuk kesehatan nih, yang IPA yang kamu pikir nggak bakal ketemu dengan people, itu penting banget people skill itu untuk interaksi sama pasien dan segala macam. Jadi itu penting banget. Jadi itu tadi, pokoknya jangan pernah ngomong to the point kalau kamu tuh punya ya tadi strong leadership skills, aku orangnya kreatif, bla bla bla, jangan. Jadi lewat cerita. Terus tadi kamu juga harus punya shown interest. Jadi kamu harus menunjukkan kalau kamu tuh emang interested, knowledgeable in a particular issue related to major and future goals. Jadi tentang major kamu, misal contohnya kemarin itu ada siswaku yang keterima di psikologi. Ini IUP juga, dan dia kebetulan di pesantren. Jadi kayak kemarin tuh isu yang menurut aku jarang banget dibahas, dan dia tuh bisa spesifik gitu loh. Bisa spesifik banget. Aku rasa yang bakal banget bisa ngebantu kalian kayak stand out from the other candidates itu adalah kamu tuh spesifik, kamu punya ciri khas sendiri, kayak isu apa yang kamu tertarik dan kenapanya tuh kamu punya alasan yang kuat kan. Jadinya anak ini tuh ngebahas tentang di boarding schoolnya, jadi pesantren itu ada masalah bullyingnya yang cukup parah. Jadi kayak, dan dari segi ini nggak ngebantu, dari segi ustadz ustazahnya tuh nggak ngebantu sama sekali. Jadi dia punya cita-cita mau punya kayak semacam kayak consultation firm buat ngebantu anak-anak yang mungkin terbatas fasilitas ke psychiatristnya atau psikolog untuk bisa mendapatkan pendampingan yang ini yang optimal gitu sih. Itu contohnya kalau kamu mau di psikologi, majornya di psikologi. Atau misal juga temanku kemarin tuh ada yang terima di FK, dia tuh udah kepikiran pengen ngebuat startup yang menggabungkan antara teknik digitalisasi dan juga ilmu kesehatan. Menurut aku tuh ini banget sih, dan padahal isu yang dia bawa tuh sederhana banget, merokok pada remaja. Tapi dia bisa membawa isu itu tuh jadi spesifik karena dia punya apa namanya punya data-data yang 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 paling update, yang mungkin untuk anak SMA tuh bahkan interviewernya tuh impress gitu sih. Jadi menurut aku semakin kamu bisa spesifik mungkin dan semakin khas itu semakin oke. Kamu bakal lebih stand out dari teman-temanmu yang lain. Dan ini yang tadi aku ceritain juga, harus punya initiative. Jadi ideas atau solution, dan what's your action plan to tackle existing problem. Kontribusi kamu tuh apa? Kayak tadi misal bikin platform digitalisasi medis untuk menanganin, kan banyak ya. Kamu juga pasti banyak banget di Instagram tuh influencer-influencer education influencer yang kuliah di Harvard, kuliah di mana. Nah, itu bisa, kan kalian juga tahu ternyata seefektif itu gitu loh, kayak menyampaikan informasi melalui platform sosial media. Jadi ya kita juga bisa dong kayak misal awareness, kayak financial awareness buat teman-teman yang tertarik accounting atau apa. Itu maksudnya itu sesuatu yang nggak ngoyo tapi bisa dilaksanakan oleh seorang mahasiswa gitu loh. Gitu. Jadi dari situ ntar bisa bikin startup atau apa segala macam. Jadi kontribusi kalian dan itu nyambung ke major kalian dan apa yang pengen kalian lakukan di masa depan. Jadi gimana caranya semuanya tuh saling support. Jangan sampai yang ini A tapi majornya B, tapi di masa depan dia pengen C. Kan itu nggak nyambung kan, jadi sayang banget.
Terus kita lanjut. Oke. Nah, untuk interview. Top tips for interview. Yang paling penting adalah be yourself. Tadi aku bilang, semakin kamu genuine, itu semakin ini kok, kelihatan kok orang yang berusaha untuk mengimpress mati-matian, tapi itu bukan dirinya sendiri, itu kelihatan banget. They will know siapa itu yang kayak fake, siapa yang itu yang emang itu aslinya orang yang kayak gitu. Confidence is key, emang harus latihan terus-terusan, mati-matian, emang latihan terus-terusan, gak apa-apa. Jadi kemarin tuh ada juga salah satu siswaku, dia itu minder banget, dia minder banget, takut nggak terima karena dia rasa speaking English-nya tuh kurang. Dia merasa kurang confident dan segala macam. Terus kemarin emang waktu dia les sama aku banyakin ini sih, aku banyakin mock up interview. Jadi dia biar latihan terus, kan dengan kita seringnya latihan, kita bisa nge-build up confidence kan. Dan dia jadi tahu nih, aku minta tolong ke dia, coba kamu cari partner waktu kalau kamu latihan nanti, atau kamu ngerekam diri kamu, dari situ kamu bisa dapat feedback dari orang lain, kamu juga jadi tahu kira-kira misal pronunciation mana yang salah, atau apakah ada yang kurang penekanan dan segala macam. Kan jadi ketahuan kan bahasa tubuh, soalnya nanti saat kamu interview itu kan kelihatan ya bahasa tubuh kamu tuh mana orang yang pede mana yang enggak dan segala macam. Jadi emang just be yourself, tapi confidence itu tadi dengan banyak-banyak latihan. Yang kedua adalah prepare all anticipated questions. Jadi tadi udah aku bilang be as specific as possible, it shows that you are different dari other candidates. Tadi anticipated question yang aku maksud adalah yang tadi list yang tadi aku udah sampaikan sebelumnya, yang udah aku share screen juga ada di PPT slide sebelumnya. Jadi sebelum tes tentunya kamu harus udah bisa punya jawaban dari jawaban-jawaban itu, dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kamu tulis aja nggak apa-apa. Dan jangan kamu seringnya latihan mock up interview, lama-lama tuh kamu hafal sendiri. Jadi kayak natural gitu loh, nggak bener-bener patah per kata-kata harus sama persis tuh nggak. Tapi kamu tahu inti dari apa yang pengen kamu ucapin tuh kamu tahu gitu. Terus ini kamu jangan lupa juga untuk melakukan in-depth research. Jadi kamu riset sedalam-dalamnya tentang IUP lah, tentang UNER, tentang fasilitasnya, tentang program-programnya. Terus gimana caranya kamu memanfaatkan resource dari IUP UNER ini untuk membantu support your goal. Terus juga apa itu tadi aku bilang, lakuin in-depth research juga, kayak riset yang dalam tentang certain issue that you are most interested in and why. Jadi tadi misal yang tadi anak tadi yang sesederhana merokok pada remaja, atau tadi juga bullying di boarding school, kan itu kan topik ada yang satu unik tapi dia bisa melihat dari kacamatanya sendiri, dan yang satu katanya biasa aja tapi ternyata dia punya solusi yang luar biasa yang ternyata oh bener juga ya, ternyata ini juga efektif juga nih gitu. Jadi gimana caranya kamu bisa ngituin biar ini biar menarik tapi tetap originalitas itu dari kamu gitu. Nah, ini sering banget nih common mistakes yang sering dilakukan oleh para peserta yang apply IUP. Paling sering banget allocating too little time for motivational letter and personal statement preparation. Jadi mereka mepet banget persiapannya, misal kayak cuma seminggu bahkan 3 hari atau bahkan sehari untuk bikin motet sama personal statement. Padahal kayak aku dulu pernah nonton vlognya Maudy Ayunda, dia untuk ke Stanford itu nyiapinnya 3 bulan atau bahkan hampir 1 semester lah, 4 bulan, pokoknya lama banget. Jadi motivation letter yang bagus tuh bukan cepet-cepetan, semakin cepet dia kelar, semakin cepet dia bikin semakin bagus, enggak. Justru dengan kamu lama kan kamu mikir-mikir dulu ya, kira-kira ini sesuai aku nggak ya? Kira-kira apa ya pengen aku lakukan di masa depan, kontribusiku apa ya? Apa yang pengen aku lakuin di saat aku jadi mahasiswa? Kira-kira yang udah aku lakuin sekarang tuh udah sesuai nggak ya? Kurang apa ya? Itu kan bisa kamu renungi dengan dalam, kamu bisa ngobrol-ngobrol dengan orang lain juga, kayak minta pendapat, atau orang-orang misal kamu tertarik tadi tentang isu bullying, kamu bahkan bisa coba nanya dengan psikolog, apakah bullying di
selama ini tuh mereka tuh nanganin bullying di boarding school tuh gimana, since mereka juga terbatas kan untuk keluar dari boarding schoolnya dan segala macam. Jadi kamu bisa nanya ke expert juga, kamu dapat banyak insight yang menarik yang kamu gak bakal dapetin kalau kamu cuman nyiapin mepet. Jadi menurut aku tuh penting banget jangan mepet-mepet karena tadi make sure you have enough time juga to edit and proofread. Proofread tuh penting banget. Jadi kamu minta orang lain tuh ngebaca apa esai kamu, apakah udah oke atau mereka ada masukan lain yang mungkin ini kayaknya nggak perlu deh, ini kayak kurang penting, ini kayaknya nggak inline. Misal eh, paragraf pembukanya ngomongin A, terus tiba-tiba B, terus tiba-tiba A balik A lagi. Kan gimana caranya itu terkesan kayak storytelling yang alurnya tuh alami aja gitu loh, kayak go with the flow gitu. Jadi kayak dengan kamu proofread, proofread pun bisa dari macam-macam orang ya, bisa lewat tutor atau tentor les, boleh. Bisa juga sama orang tua. Dulu aku sama orang tua sih, sama orang tua, terus sama teman-temanku juga. Jadi kita dapat masukan lain dari mereka. Ini juga salah satu yang sering banget orang lakuin tuh not practicing for interview. Padahal interview yang spontan with zero preparation itu menurut aku sangat-sangat bad. Karena yang tadi aku bilang, kalau kamu baru come up with the answer at the moment, kamu kan jadi butuh waktu buat mikir ya. Itu bakal ngabisin waktu. Padahal nanti IUP itu interviewnya kurang lebih cuma 10-15 menit. Itu bakal terasa cepet banget. Sedangkan kamu mau nge-showcase all your apa kelebihan-kelebihan kamu di depan mereka dengan waktu yang sesingkat itu. Jadi jangan pernah spontan untuk interview. Tadi aku bilang practice build up confidence. Confidence ini nggak bisa sehari doang. Harus latihan terus-terusan. Dan tadi gimana caranya biar answer yang kamu siapin itu udah bisa kamu hafal di luar nalar, harusnya di luar ini biar nggak kelihatan kayak biar takutnya tuh kalau kamu bener-bener kayak ngafal banget dan waktunya cuma pendek, kamu nggak latihan sama sekali, saat kamu terlalu panik, deg-degan, anxiety, kamu malah ngeblank. Dan kamu karena biasanya hafal per kata, bener-bener blank malah susah kan. Jadi kalau kamu sering latihan, nanti kamu nge-recall-nya tuh gampang gitu. Dan ini yang sering juga lacking ambition, lacking vision, dan lacking familiarity with school. Jadi kamu nggak nge-search sama sekali tentang sekolah kamu, nggak tahu program apapun, nggak tahu kerjasama universitasnya. Terus kamu nggak tahu mau ngapain. Maksudnya mungkin kamu ada gambaran secara general, tapi kamu nggak bisa pas kamu ditanya follow up question, kamu nggak bisa jawab lebih detail. Itu kan bahaya kan. Jadi menurut aku emang harus coba ngobrol-ngobrol, baca-baca yang banyak. Untuk isu-isu kesehatan atau isu-isu tadi sering-sering baca berita sih. Aku kemarin kayak gitu. Jadi untuk tahu yang up to date itu emang baca-baca berita. Tadi be as detailed and specific as possible. Demonstrated interest is crucial. Jadi kamu tuh harus menunjukkan kalau kamu tuh emang interested in this school, kamu interested in your major, dan why-nya tuh harus kuat gitu. Nah, what to do nih sama kalian sama kalian masih siswa, masih SMA, yang jelas fokus on good grades and achievement. Jadi kalau perlu mau nambah supplementary certified courses, kan beruntung banget karena sekarang zaman serba digital, semua bisa didapetin secara online. Banyak banget courses-courses itu yang dapat sertifikasi dari kampus-kampus bagus kayak Harvard, kayak Stanford, Oxford tuh banyak nawarin kursus-kursus gratis yang nyediain sertifikat. Itu bisa ngebantu kalian untuk apply kuliah juga. Jadi sertifikat itu bakal ngebantu banget. Dan kalau kamu punya prior study abroad experience itu juga are very welcome juga. Terus tadi ini standardized test score practice terus di TPA-nya, TOEFL, IELTS ataupun ALPT-nya. Jadi aim high, latihan sesering mungkin, pokoknya nggak ada kata untuk kebanyakan belajar sih kalau menurut aku. Maksudnya tapi kayak tetap enjoy the process, jangan stres. Itu yang paling penting sih. Gimana caranya kamu bisa konsisten belajar tapi nggak buat kamu stres. Jadi you know your limits juga gitu. Sini build up your essay. Nah, mumpung kalian masih SMA, gimana caranya kamu masih perlu bahan kan untuk nulis essay. Jadi align your current activities. Jadi sesuaikan aktivitas yang sedang kamu lakukan ini towards your future goals. Jadi kamu mau nambahin volunteering, misal mau masuk FK nih. Ya udah, coba cari volunteering
di bidang kesehatan, misal jadi BSMR atau PMI, gitu-gitu kan bisa kan, bakal ngebantu karena kamu dapat exposure ke nolong orang di bencana atau apa namanya apa ya nolong di bencana dan segala macam itu kan jadi tahu kan atau organisasi gimana caranya apa organisasi apa spesifiknya itu kamu bakal kebayang dengan jadi sebisa mungkin yang kamu lakuin saat SMA ini bisa membantu kamu untuk kuliah kamu nanti biar dapat gambaran lebih awal. Terus misal ada sports yang kamu suka, itu gimana caranya? Ya sports sih ini sih, sports mah fleksibel. Yang penting kalau kamu cukup dengan kamu punya sports aja itu akan jadi poin plus karena it shows that you have a positive coping mechanism. Jadi kamu pelarian saat kamu apa nggak belajar itu hal yang positif yaitu sports itu tadi juga menjaga kesehatan. Udah sih, itu aja dari aku kurang lebihnya. Thank you so much for your attention. Kalau ada yang mau reach out secara pribadi, boleh banget lewat Instagramku, @lana_kausarin. Ini kemarin waktu aku di Amerika, aku di New York, di Brooklyn Bridge-nya sih. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Baik, terima Mungkin kasih Kak boleh Lana. Materi langsung aja. baik, Mau raise hand boleh, mau langsung di ini juga boleh. Di apa? Di kolom chat chat. juga boleh. Chat direct ke aku juga boleh. Baik Kak Lana, kebetulan tadi sudah ada Ini beberapa udah pertanyaan yang masuk ya. aku jawab dulu kali ya yang udah masuk. Bentar. Hmm, Kak mau tanya bedanya intake 1 2 3 online atau offline? So far untuk tahun ini online semua sih. Mungkin karena tadi karena jujur yang daftar IUP itu dari seluruh Indonesia, bahkan tadi ada yang dari internasional kan. Kemarin zamanku sih karena sebelum COVID kan tahun 2019 sih masih offline. Jadi kayak aku waktu tes itu banyak orang-orang bule yang juga tes juga. Tapi untuk yang sekarang sih full online sih. Untuk bedanya apa? Jadi gini, ada satu strategi yang unik untuk ininya apa namanya? Untuk intake-nya. Yang jelas intake 1 karena dilaksanakan sebelum SNBT. Jadi itu biasanya karena orang kan belum tahu kan hasil SNBT-nya. Jadi peminatnya banyak, banyak banget peminatnya. Karena biasanya orang tuh buat cadangan atau buat apa aku nggak tahu. Tapi banyak banget kayak tadi aku bilang intake satunya FK aja hampir 500 gitu loh. Padahal kuotanya cuma 50 doang. Itu pun udah ikutan double degree. Untuk yang intake 2 kemarin kebetulan kalau untuk yang FK sendiri intake 2-nya itu khusus buat ini sih. Oh, maaf, maaf. Yang intake 1 itu yang 50 IUP reguler untuk FK ya. Spesifik FK. Kalau yang intake 2 itu IUP double degree untuk yang FK. Jadi mereka udah full kuota, mungkin karena yang IUP yang intake 1 udah apa dianggap kualitasnya udah oke, udah memenuhi bagus-bagus. Jadi mereka nggak buka intake lagi. Terus tiba-tiba kemarin tuh intake 3 dibuka. Nah, intake 3 ini setelah SNBT. Jadi jujur kemarin itu banyak pesertanya juga nggak kalah banyak karena kan udah tahu hasil SNBT mungkin ada yang nggak sesuai atau mungkin ada yang belum keterima belum rezekinya jadi benar-benar diserbu habis-habisan juga jadi tergantung sih apa namanya em, ini kalian kalau aku sih dicoba aja semuanya dulu aku juga daftar FK nyoba semuanya FK manapun aku coba terus ya udah jodohnya di UNER gitu tapi itu tadi kalau intake 3 keep in mind itu setelah pengumuman SNBT jadi juga banyak peminatnya bakal diserbu habis-habisan juga skor TOEFL ITP kira-kira minimal berapa ada kok di persyaratannya kalau untuk FK zaman enggak sih harusnya sih sama semua 500 minimal 500 TOEFL ITP zamanku dulu 550 bahkan tapi kalau itu tadi kalau kalian tertarik yang double degree pastinya lebih tadi kan untuk yang IELTS itu minimal 7 kalau mau double degree ya tapi kalau mau tuh kalau mau yang IUP reguler 500 udah cukup sih. Kalau nggak ada perubahan. Karena zamanku kemarin 550, aku nggak tahu zaman kalian tahun depan bakal diubah lagi atau enggak. Cuman yang untuk tahun ini tuh 500. Setauku semua jurusan. Terus cara belajar TPA itu gimana? Bisa sih apa bisa lewat ini lewat lewat
bimbingan belajar boleh lewat bimbel. Menurut aku kenapa enaknya lewat bimbel? Kalau ada yang kamu nggak paham tuh ada orang yang bisa ditanyain kan. Dan bahkan enaknya di bimbel mereka tuh bakal ngajarin kamu ini cara-cara cepat gimana sih? Karena TPA kan diwaktuin kan dan soalnya tuh bakal banyak dan jadi kayak mereka tuh bakal ngasih tahu gimana sih cara yang paling cepet tapi bener. Terus juga gimana caranya nge-solve case yang ini, yang ini, yang ini. Dan mereka tuh biasanya punya ini soal-soal tahun-tahun sebelumnya dan segala macem. Menurut aku itu sih, bimbel menurut aku paling efektif, jujur. Tapi dulu aku juga les soalnya untuk belajar TPA dan lain-lain untuk masuk FK. Terus, tapi bisa juga kalau mau belajar mandiri bisa. Biasanya kan juga ada kunci jawaban. Cuma itu tadi, kalau kunci jawaban kan bisa cuma A, B, C, D-nya doang ya. Nggak dikasih tahu cara cepetnya. Jadi itu tergantung sih cara belajar kalian gimana. Kalian lebih suka yang seperti apa. Gitu. Terus yang kak tahu skor AS. Jujur aku belum pernah. Aku jujur belum pernah tes IELTS loh. Aku cuma pernah TOEFL ITP doang. Dan alhamdulillah kemarin lebih dari 600 sih. Cuman ini apa namanya? em, aku nggak tahu ya. Kemarin itu kayaknya TOEFL ITP itu udah mulai kurang ini dibanding IBT. Jadi aku rasa di beberapa kampus tuh udah nggak terima ITP kalau kampus luar negeri ya. Mungkin kalau di Indonesia masih menerima sih. Jadi itu. Kalau mau aman emang lebih dari 600 sih. Kemarin juga aku tanya teman-temanku banyak yang lebih dari 600 juga. Cuman untuk teman-temanmu yang sekarang kemarin maksudnya yang tahun tahun ini keterima ada yang sama juga lebih dari 600 tapi ada juga kok yang 550, 510 tuh juga ada gitu. Jadi gitu sih. Aku belum pernah tes IELTS, maaf ya. Uang gedungnya udah dicicil apa cash katanya tahun lulus? Transfer sih. Setahu aku nggak bisa dicicil. Setahu aku ya, sependek pengetahuanku sih nggak bisa dicicil. Jadi emang nanti tuh bakal dikasih statement letter. Apakah kamu bersedia membayar sekian sekian dan sekian sekian gitu-gitu. Jadi kayak harus ada tanda tangan orang tuamu juga gitu. Oke, baik Kak Lana, mungkin kita TPA bisa itu ada apa aja break Kak sebentar Neni? untuk Nah, sesi TPA pertanyaan ini berikutnya. tergantung loh. Apa beda tes, maksudnya beda kampus yang nyelenggarain itu bisa beda-beda variasi soalnya. Dan terus terang sang juara pun ada bimbel khusus buat TPA-nya, buat persiapan TPA di UNER dan TPA di kampus-kampus lain. Jadi menurut aku sang juara bisa dijadikan rekomendasi juga. Karena kemarin juga banyak anak-anakku, siswa-siswaku tuh yang lolos dari sang juara juga. Jadi karena mereka lolos kan pasti mereka juga ini kan TPA juga kan, maksudnya harus lolos TPA juga kan. Jadi itu sih mungkin bisa dijadiin salah satu referensi buat belajar TPA. TPA itu mapel atau yang kayak tes psikologi? Kayaknya itu apa tergantung kampus ya. Jadi ada yang cuman pure kayak tes psikologi yang kayak apa ya? Aku gimana ya, bingung aku. Oh, TPA. Oh, paham paham paham. Maaf maaf. TPA tuh kayak psikologi. Cuma seingat aku kayak tetap ada kayak matematika dasarnya itu masih tetap ada. Seingat aku. Jadi bukan yang ini kok. Setahu aku nilai nilai akademik kalian tuh dilihat kalau IUP UNER dilihat dari rapor maaf dari rapor SMA kalian. Makanya itu tadi kenapa aku tetap mentingin kalian harus dapat nilai yang SMA yang bagus itu karena itu tadi nilai rapor kamu tuh bakal kepake banget. Buku rekomendasi buat belajar TPA. Dulu aku pakai Wangsit sih. Aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi aku pakai Wangsit. Ya. Oke, mungkin Oke, karena baik. belum ada lagi, Ya, baik Kak Lana. Karena mungkin belum belum ada ada pertanyaan pertanyaan lagi. lagi, nanti ini dari sang juara mungkin ada mau yang ini dulu ya, apa Iya, benar. Baik ada Kak Lana. ini sang juara ada yang mau omongin dulu nanti kita lanjut lagi ya sambil nunggu pertanyaannya numpuk biar sekalian jawabnya. Terima Iya. kasih teman-teman, semoga membantu. Ya, terima kasih Kak Lana. Baik, teman-teman, ada sedikit info dari sang juara yang akan disampaikan dari Kak Husnul Khotimah terkait program-program sang juara ya yang berkaitan dengan IUP Unair. Baik, Kak Husnul, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Elo. Untuk PPT saya apa sudah terlihat?
Ya, sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Buat teman-teman, saya izin waktu sebentar buat penyampaian materi. Nah, pasti kalian tadi udah banyak nih yang bertanya-tanya, udah di-spill juga sama Kak Lana bisa bimbingan di Sang Juara. Nah, pasti kalian juga ada yang kepo apa sih Sang Juara School itu gitu ya. Jadi, Sang Juara School itu merupakan lembaga bimbingan belajar dan konsultan masuk kuliah nomor 1 di Indonesia. Kita sudah berdiri dari tahun 2011. Jadi kita sudah membawahi banyak-banyak program. Tentunya program persiapan masuk perkuliahan dari SNBT, IUP, dan program-program ujian untuk ujian mandiri. Kemudian juga ada Olimpiade untuk persiapan Olimpiade. Kemudian ada bimbingan untuk mahasiswa teknik maupun kedokteran, dan juga ada program pendampingan kuliah untuk ke luar negeri, spesifiknya di Turki, Cina, sama ke Malaysia. Nah, apa sih keunggulan Sang Juara dari bimbingan-bimbingan yang lain gitu ya? Yang pertama, kita ada mini kelas. Jadi satu kelas itu kita hanya berisi 6-8 siswa. Kemudian yang kedua, kita pengajarnya berkualitas dan berpengalaman, tentunya dari alumni S2 S3 UNER ITS, salah satunya ada Kak Lana. Kemudian yang ketiga, modul kita prediktif. Keempat, bimbingan belajar dan konsultasi info masuk kuliah, materi belajar lengkap dan prediktif, berpengalaman mengantarkan masuk FK, program jaminan masuk FK. Nah, ini ada beberapa profil pengajar kita ya, yang saya sebutkan tadi dari alumni S2 S3 UNER ITS. Kemudian ini ada beberapa alumni-alumni kita yang sudah lolos di program IUP maupun yang SNBT. Nah, untuk program kita sendiri, yang pertama yang tadi itu program untuk SMA kelas 3 persiapan SNBT aja. Sudah ada yang tertera, biayanya untuk programnya sudah berlangsung dari 21 Agustus, include sampai persiapan ujian mandiri. Begitu juga kita juga ada persiapan SNBT untuk adik-adik gap year. Jadi buat adik-adik di sini yang gap year bisa ambil program ini. Programnya baru berjalan nanti 18 September sampai include persiapan ujian mandiri. Kemudian ada program IUP nih yang dijelaskan sama Kak Lana tadi. Untuk program IUP sendiri kita dibagi menjadi 3. Yang pertama program camp, program kelas, sama program private. Untuk camp ini, campnya kita ada 7 hari camp, itu pelaksanaannya di bulan Desember ketika teman-teman liburan sekolah. Kemudian sisanya nanti berjalan antara online atau offline. Jadi tergantung nanti kalau yang peminatnya di Surabaya, yang daftar listnya otomatis kita offline. Kalau banyak yang luar kota, kita pelaksanaannya online. Seperti itu. Kemudian untuk program yang kelas, itu programnya juga berjalan dari bulan Januari sampai 1 bulan ke depan, karena untuk IUP Intake 1 itu biasanya emang pendaftarannya di bulan Januari, tapi untuk tesnya itu antara Februari akhir atau Maret awal. Jadi kita lesnya di tanggal 9 Januari sampai di bulan Februari. Begitu. Kemudian untuk yang program private, jadi kalau ada yang Kak kelamaan, kalau mau nunggu Desember atau Januari, mau mulai minggu depan, bisa banget kalian ambil program yang private. Jadi untuk program yang private ini antara IUP Unair, IUP UGM, IUP ITB, IUP ITS, dan program SNP, kita ada program private-nya 10 sesi, 20 sesi, sama 40 sesi. Semuanya pembagiannya sama rata. Tentunya kalau IUP UNER ada TPA, bahasa Inggris, motivation letter, personal statement, sama interview. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tadi udah tanya ke Kak Lana, untuk TPA-nya belajarnya gimana Kak? Untuk TPA-nya bukunya gimana? Kalian bisa ambil program di Sang Juara, itu sudah dapat modul, sudah dapat buku, ada materinya juga, ada drilling soalnya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, nanti ada tutornya, jadi kalian lebih enak les daripada belajar buku sendiri gitu ya. Kalau belajar buku sendiri seperti yang disebutkan Kak Lana, adanya kunci jawaban aja, nggak bisa dijelaskan sama tutornya. Kalau kita kan ada tutornya, kalian bingung tinggal tanya, kalian bingung tinggal tanya, seperti itu. Untuk tutor
Personal statement, motivation letter, interview, ada Kak Lana salah satunya. Oke, terima kasih Kak Elo, itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Kak Elo. Baik, terima kasih Kak Husnul. Mungkin bisa dilanjut untuk tanya jawab sesi keduanya. Saya persilakan ke Kak Lana untuk open mic. Ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Evi. Berarti UNER ada tes rapotnya ya, Kak? Begitu? Mohon dijawab, Kak Lana. Oke. Untuk zamanku ini sih lebih ke tes administrasi berkas pertama. Jadi nanti itu sebelum lanjut ke tahap interview, nanti bakal ada tahap harus lolos berkas administrasi dulu. Jadi administrasi itu ada apa aja? Ada bahasa Inggris tadi, tes sertifikat bahasa Inggris, ada nilai rapot sama tadi apa kalau anaknya punya sertifikat achievement apapun itu boleh dimasukkan gitu. Masih sekretaris. Gak apa-apa dicantumin aja kalau memang ada sertifikatnya dimasukin aja nggak apa-apa gitu. Cuman karena ini kan masih setahun lagi ya. Jadi kalau sambil di sela-sela mungkin anaknya mau ikut volunteer apa, ntar ntar tinggal ngajuin sertifikatnya atau mau ikut program apa yang bisa mendapat sertifikat juga bisa lumayan buat nambah-nambah ini buat ngeberatin bobot di tes ininya. Lalu daftar IUP uang pangkalnya berapa, Kak? Ini sih tergantung dari tadi udah mungkin aku share screen lagi sekali lagi untuk uang pangkalnya tergantung jurusan. Beda-beda soalnya ini. Oh, kalau kemarin ini tadi mungkin saya udah saya udah sampaikan juga. Saya sendiri ngepasin sih sesuai dengan ininya. Cuman tadi bisa milih kalau mau dilebihkan juga boleh. Eh, Jadi ini tergantung orang tuanya masing-masing mau ngelebihin atau enggak untuk uang pangkalnya. Gitu. Baik, Kak Lana, ini ada pertanyaan yang dikirim langsung ke saya ya. Ada Hmm, pertanyaan kalau misalkan tidak punya prestasi apapun itu masih ada kemungkinan lolos IUP UNER apa enggak ya, Kak? Mohon dijawab. bisa serius. Menurut saya itu ini interview. Gimana caranya kamu bener-bener bisa nge-showcase passion kamu lewat interview sih. Kan ini masih ada setahun ya. Jadi itu tadi manfaatkan setahun ini dengan sebaik mungkin isi kegiatan-kegiatan. Misal kalau misalkan gap year bisa buat ini juga bisa buat IUP. Jadi jangan khawatir. Nah, selama gap year ini coba isi dengan kegiatan-kegiatan positif yang bisa dapat sertifikat. Contoh tadi misalnya aku udah sebutkan volunteering atau ikut conference atau ikut lomba-lomba itu boleh banget. Boleh. Baik, Kak. Lalu ini juga ada pertanyaan masuk lagi. Kak Lana sendiri apakah ada contoh motlet yang sudah lolos apa tidak, Kak? Oh, ada, tapi sepertinya nggak boleh di-share sih. Nanti saya harus izin dulu ke anaknya. Oh iya, karena bersifat konfidental ya, Kak ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, untuk persiapan Kak Lana sendiri berapa bulan, Kak, untuk mempersiapkan IUP ini? Kalau saya kebetulan ini sih, em, kalau nilai rapot tentunya udah dari ini ya, udah dari kelas 10 ya. Cuman kalau saya sendiri untuk motivation letter dan segalanya itu interview mungkin udah dari ini sih, udah dari awal semester kelas 12 terakhir. Jadi itu sambil nyusun. Kebetulan juga yang saya ikuti selama selama SMA itu inline semua. Saya ikut BSMR, saya ikut KIR juga, karya ilmiah remaja. Jadi kayak masih bisa saya sambung-sambungkan dengan saya ikut volunteering juga dengan visi saya memasuk FK dan apa goal saya saat lulus dari FK. Itu sih. Jadi kurang lebih kalau saya pribadi 1 semester sebelumnya.
Oke, baik Kak. Jadi memang kalau ingin masuk IUP, kalau bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari sudah eh, kegiatan-kegiatannya inline gitu ya Kak ya. Iya, betul. Baik Kak, ini ada pertanyaan, apakah IUP UNER itu sama dengan IUP UGM? Em, Sama dari apanya nih? Dari bidang apanya? Maksudnya ya sama-sama Mungkin internasional sih. iya, mungkin juga dari bidang yang diujikan, tesnya apakah sama begitu? Oh, beda, beda. Jadi untuk UGM sendiri ada komponen-komponen yang tambahan, tes-tes tambahan, kayak situational judgment test, macam-macam. Nanti juga di ini juga bakal dibahas apa kalau ikut sang juara nanti semuanya bakal dikupas tuntas sih. Karena IUP UGM tuh beda lagi tes-tesnya macam-macam lagi. Jadi emang menurut saya ikut bimbel tuh penting sih karena bisa tahu informasi yang paling update juga dari masing-masing tes, tahu apa soal-soal yang paling terbaru juga. Jadi lebih relevan sama yang nanti mau diujikan gitu. Oke, baik Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Felicia. Nilai rapor minimal berapa ya Kak? Kebetulan aku kan angkatan online, jadi nilai rapor kelas 10-nya agak jelek gitu. Apakah ada minimal nilai rapor Kak untuk daftar IUP? Kalau minimal nggak ada sih, kalau minimal. Cuman nanti pasti bakal diitukan apa dibandingkan sama kandidat yang lain juga, sama peserta yang lain. Nggak ada nilai minimal kok. Se kalau zamanku, seingatku ada 78 zamanku. Cuman yang aku tanya yang baru kemarin nggak ada nilai rapot minimal sih. Jadi yang penting nggak apa-apa coba apply aja. Kalau emang rezekinya mungkin bisa keterima. Nanti itu tadi apa namanya mungkin standar yang sekarang nanti dibandingin sama kandidat yang lainnya. Baik. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan bukan tentang FK ya, tapi FKH Kak. Apakah mungkin Kak Lana bisa bantu jawab IUP FKH ini keketatannya gimana ya Kak? Wah, jujur, jujur aku nggak pernah interaksi sama anak IUPFK sih, maaf banget ya, maaf banget. Cuman yang aku cuman tahu IUPFKH itu nggak ada double degree-nya satu. Sama ini sih sebentar, FKH tadi 10 ya totalnya. Jadi agak serem sih maksudnya karena kuotanya cuma dikit, cuman tadi itu aku kurang tahu apa namanya untuk peserta totalnya berapa? Karena aku bahkan anak yang aku ajar pun belum ada, siswa yang aku ajar pun belum ada yang milih FK sih sejauh ini. Jadi aku nggak ada gambaran, maaf banget ya. Aku kurang tahu Baik. itu. Iya Kak, kebetulan memang juga dari Sang Juara memang fokus untuk kampus kedokteran ya teman-teman semuanya. Untuk fakultas kedokteran memang fokus utamanya. Tapi kalau misalkan ada nanti dari kakak-kakak ingin ke fakultas lain, jurusan lain, kita juga menyediakan begitu. Baik, sambil menunggu ada pertanyaan lagi, mungkin ada tambahan dari Kak Lana yang belum sempat disampaikan. Dari saya nggak ada sih. Cuman tadi itu apa namanya banyak orang tuh yang suka nyepelein yang tadi aku bahas juga, yang common mistakes ini untuk dalam persiapannya ini sih. Banyak yang suka menyepelekan tiga ini. Jadi jangan sampai kalian menyesal cuman karena misal dulu kemarin tuh aku mepet banget karena apa? Misal nih yang masih anak yang baru kelas 12 ya, naik kelas 12. Kalian masih beruntung kalian udah gak ada UN kan sekarang. Kalau zaman dulu masih ada UN, masih ada UAS BN. Aduh, pokoknya jadi semester 2 tuh hektik banget, belum lagi nyiapin SNBT juga kan. Tapi zaman kalian kan udah lebih inilah, udah lebih longgar, nggak perlu mikirin itu lagi, cuman SNBT paling ya. Jadi pastikan kalian emang bener-bener nge-allocate enough time buat bikin motlet sama personal statementnya itu. Jangan lupa di proofread, minta orang lain proofread, karena insight dari orang lain itu penting banget. Karena sering kali tuh mereka tuh lihat dari point of view yang beda dari kita. Kayak misal kita nggak kepikiran, oh iya bener juga ya, ternyata mungkin kayak ini bahasa Inggrisnya kurang tepat deh, atau mungkin kayaknya ini lebih cocok kayak gini deh kalau kamu mau kayak gini-gini kan jadi dapat insight lain kan dari orang lain gitu. Terus tadi for interview juga harus latihan, latihan, latihan. Latihannya gila-gilaan sih. Biar yang tadi aku bener-bener kagum banget sama salah satu siswaku tuh yang bener-bener dari awal tuh dia udah ngomong, Kak aku bener-bener gak pede banget sama bahasa Inggrisku, apa my spoken English is very ugly, dia ngomong gitu. Pokoknya udah apa nggak pede sama sekali.
tiba-tiba dia keterima di FKG. Aku kaget banget, dia bener-bener seneng, dia seneng banget pas dia keterima, dia ngechat aku bener-bener itu. Karena aku juga selain waktu jadwal les sama aku nge mock up dia habis-habisan. Aku juga nge-PR-in buat dia, aku minta tolong banget biar kamu sering latihan interview sama saudara kamu, sama orang tua kamu, sama siapapun itu yang bisa latihan interview sama kamu. Karena itu bisa ngebantu nge-build up confidence kamu itu. Jadi kamu nggak gugup walaupun kamu ngerasa bahasa Inggris kamu nggak nggak selancar yang diharapkan, tapi kamu bisa ngasih yang terbaik dengan confidence tadi itu, terus udah siap sama jawaban-jawabannya. Dan tadi itu jangan lupa kalau kamu tertarik misalnya tadi yang FKH itu keketatannya, coba kamu aja coba reach out ke misal ada di IG kamu nemu anak IUP FKH UNER. Coba aja reach out via DM, tanya-tanya ke beliau langsung. Mungkin if you're lucky enough kan bisa dijawab. Kalau kalau enggak ya emang itu hak dia juga. Cuman kamu bisa chat yang lain-lain juga. Maksudnya chat enggak lebih dari satu orang tuh boleh kok. Gak apa-apa. Dulu juga waktu aku di Amerika, aku sempet waktu aku main ke Boston, aku sempet nanya kayak nge-DM DM anak-anak Harvard, kayak anak-anak yang kuliah di sana, anak-anak Boston University, dan mereka ternyata friendly banget. Aku diajak tour around Boston, diajak keliling Harvard dan segala macam. Jadi kayak bahkan aku gue nginep gratis di dorm mereka, terus aku diselundupin masuk ke kafetaria mereka. Jadi kayak don't be afraid to ask gitu loh. Nggak ada salahnya kalau misalnya kayak nggak ada, it won't hurt you gitu loh dengan kamu bertanya. Kalau emang mereka nggak jawab ya emang bukan rezekinya, cuman kalau mereka jawab kan bisa sangat membantu gitu sih. Kalau menurut aku emang pengalaman dari orang yang melalui itu paling ini sih, karena mereka emang ngelaksanain langsung ya, kayak ngerasain langsung. Jadi menurut aku kamu bakal dapet banyak banget insight dari emang kakak tingkat kamu yang udah masuk di FKH IUP Unair. Bisa searching-searching di internet, bisa searching-searching di Instagram, dimanapun, LinkedIn. Mungkin buat anak-anak SMA mungkin belum terlalu familiar ya, tapi kamu bisa coba cari di LinkedIn, mungkin ada yang nunjukin kalau dia anak IUP FKH Unair. Gitu sih. Baik, jadi membangun koneksi dari sekarang itu juga penting banget ya Kak ya, biar dapat more info Betul, gitu ya. betul, betul. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Juga untuk teman-teman yang sudah hadir mungkin bisa mengisi absensi ya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi Kak Lana, mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk semua informasi yang disampaikan. Untuk teman-teman juga, sebelum kita tutup, mungkin bisa dinyalakan videonya. Jadi kita akan tag foto. Oke. Baik, mungkin untuk Kak Lana juga bisa diaktifin untuk videonya. Mohon maaf banget, kebetulan kameraku error karena kayak wifi-nya deh. Jadi dari tadi emang Oh, nggak bisa nyala. Maaf banget ya, Kak. oh iya siap Kak. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang udah menyempatkan hadir di webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih Kak Lana dan juga teman-teman. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin bisa live Zoom-nya. Makasih juga untuk Kak Lana. Oke, terima kasih banyak, Kak. Saya izin live ya, Kak. Baik, Kak. Kasih, Kak. Sama-sama. Ya wes.
Iki nih, record deh. Stop record. Mbak wis tak